Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Boleh minta waktunya? Ya, terima kasih. Ada apa nih? Begini Bumi, saya rencananya siang ini akan mengadakan coaching. Coaching. Nah, jadi saya bermaksud untuk meminta nih kesediaan dari Bumi untuk menjadi pengamat dalam kegiatan coaching saya nanti. Gimana Bumi? Alhamdulillah bisa. Bisa ya? Setelah pulang sekolah ya? Iya. Jadi saya sebagai pengamat ya. Ya betul Ibu. Oke. Nah, Pak Hamdi nanti kira-kira perannya sebagai apa nih? Nanti saya perannya sebagai coach Bu. Oh, sebagai Iya, coach. betul. Pak Hamdi sebagai coach pada kegiatan coaching nanti kira-kira tujuannya apa itu dilaksanakan? Tujuannya nanti bagaimana saya menggali informasi-informasi dari si coach agar dia bisa menemukan nih solusi atas permasalahan dia sendiri. Saya memandunya untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itulah Bu. Biar si coach ini bisa nyaman, bisa ketemulah solusi nanti di apa yang jadi permasalahan gitu. Selanjutnya apa yang sudah Pak Hamdi persiapkan untuk kegiatan? Oh iya, tentunya karena saya berharap Ibu sebagai pengamat, ya saya sudah menyiapkan Ibu untuk lembar observasinya untuk Ibu amati nanti di kegiatan saya. Terus coachingnya nanti kira-kira menggunakan alur apa itu? Nanti itu menggunakan alur kirtai. Selanjutnya di dalam kegiatan coachingnya kompetensi apa nih? Kira-kira yang Bapak Hamdi akan kembangkan? Nanti saya akan lebih fokus kepada kompetensi bagaimana kehadiran penuh Ibu. Oh, itu yang dikembangkannya. Iya, dikembangkan. Sebelum yang kepenuhnya otomatis ada dong kompetensi lainnya lagi. Iya, ada seperti memberikan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh atau kehadiran dengan rasa seperti itu. Tapi yang lebih ditekankan Pak Hamdi ingin tapi lebih kepada yang itu. kehadiran penuh ya. Iya betul. Indikatornya apa saja nih Pak? Indikatornya itu dengan kehadiran penuh artinya nanti itu berarti menatap daripada lawan bicara, indikatornya itu, kemudian tidak melakukan hal-hal lainnya di luar konteks daripada kegiatan coaching itu. Jadi biar bisa antara coach dan coach ini merasa kehadirannya tuh ya diterima lah gitu. Lebih fokus gitu Pak fokus ya. seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan nanti kegiatannya selesai pembelajaran Pak ya. Iya betul. Oke, jalan dengan lancar. Amin, sukses. amin. Apa yang diharapkan juga tercapai. Ya. Terima kasih. Nanti saya akan konfirmasi lagi kalau memang semuanya sudah siap untuk menghadap Ibu lagi ya. Oke. Ya. Oke, siap. Ya, saya cukup Bu, makasih Bu atas waktunya. Oke, Mohon maaf mengganggu nih. Iya. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Nur. Silakan Bu Nur, silakan. Silakan. Alhamdulillah, sepertinya Bu Nur sudah hadir. Gimana Bu Mi sudah siap untuk coaching hari ini kita? Sudah dimulai? Dua-duanya sudah siap Bu. Oh iya, silakan. Gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma sedikit gelisah dan bersalah. Oh iya. Maaf, sepertinya ada hal yang perlu dibicarakan seperti ini. Ya, Ada apa ya? Saya ingin membicarakan permasalahan yang saya hadapi Pak. Oh iya. Boleh silakan Ibu. Begini Pak, kemarin ketika supervisi saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Oh dari pengawas. Oh iya. Jadi kira-kira untuk hari ini apa nih yang ingin kita bahas dari kejadian yang kemarin ya, dari teguran pengawas ini? Ya, saya ingin kita dapat memecahkan permasalahan ini dan saya memiliki ide-ide baru dalam proses pembelajaran saya. Oh iya begitu. Kalau boleh tahu Ibu, apa nih penyebab kok bisa nih pengawas sampai menegur Ibu? Itulah Pak, sebenarnya ini tidak terlalu serius, tapi menjadi pemikiran saya. Oh iya betul. Kalau boleh dijelaskan lagi Pak, sebenarnya apa nih yang permasalahan itu yang apa? Begini Pak, ketika itu waktu supervisi itu Pak, maksud saya. Iya. Ketika proses pembelajaran berlangsung, saya tidak menggunakan buku paket Pak atau buku teks. Gitu. Lalu pengawas menanyakan, kenapa Ibu tidak menggunakan buku paket? Nah, saya menjawab, saya menggunakan
berbagai sumber referensi, baik yang ada di perpustakaan ataupun yang lainnya. Kemudian saya juga menayangkan video-video gitu kan. Maksud saya awalnya adalah agar anak ini kreatif gitu, meskipun pada awalnya anak masih menirukan dari video tersebut. Sebenarnya sudah bagus apa yang Ibu lakukan. Kalau boleh tahu, menurut Ibu nih karakter atau cara belajar murid-murid Ibu di kelas itu gimana? Oh iya ya Pak, kenapa saya tidak terpikir? Memang karakter murid saya itu beragam Pak cara belajarnya. Oh ya, beragam ya. Jadi saya pikir saya lebih baik menambah referensi saya dengan menjadikan buku paket sebagai rujukan juga untuk konten-konten saya. Oh iya. Jadi Bu Nur sudah berpikir ya untuk kedepannya menggunakan buku teks ya. Ya, insya Allah. Apakah dengan munculnya ide tersebut perasaan Bu Nur sekarang sudah nyaman atau bagaimana Bu Nur? Belum Pak. Oh belum. Iya. Ya. Lalu apa yang membuat Ibu kok rasa-rasanya atau kayaknya masih mengganjal, belum nyaman itu kenapa Ibu? Begini Pak, waktu setelah disupervisi itu kan, Bapak pengawas bercerita kepada kepala sekolah. Nah, saya khawatir Pak, ini nanti akan menjadi masalah baru bagi saya. Oh begitu Bu Nur ya. Iya. Jadi kalau dapat saya simpulkan dari apa yang Ibu telah utarakan kepada saya, ternyata yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini karena tadi Ibu ya, karena ada teguran dari pengawas ya. Iya. Kemudian oleh pengawas hal tersebut disampaikanlah kepada kepala sekolah, ya diceritakan lagi itu Ibu. Jadi itu yang membuat Ibu tidak nyaman ya. Benar Pak, begitu adanya. Tapi sekarang saya siap Pak menemui kepala sekolah untuk menceritakan permasalahan yang terjadi pada saya. Untuk menceritakan kejadian sebenarnya ya Bu. Ya. Tentunya nanti ke depannya kan kalau Ibu menghadap kepala sekolah kan berarti kan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan nih ya. Mungkin nanti untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan dari kepala sekolah. Nah kira-kira Ibu sudah punya persiapan nanti untuk menghadap beliau? Insya Allah sudah Pak. Oh ya sudah ya. Saya akan merefleksi diri saya. Kemudian saya akan berpikir positif Pak. Itu Insya yang penting, Allah, betul. ya, Insya Allah kepala sekolah memberikan yang terbaik untuk saya. Iya, ya, oke. Mungkin ada hal lain ke depannya yang bakal Ibu lakukan? Ya. Selain tadi saya berinisiatif untuk menghadap kepala sekolah, Iya, betul. jika ada permasalahan ini, saya juga akan menghadap kepada pengawas. Menghadap pengawas ya. Ya, untuk berbicara lebih lanjut lagi. Mungkin ada hal positif insya Allah yang akan saya dapatkan setelah ketemu dengan Bapak pengawas. Iya. Tentang proses pembelajaran. Ya, semoga ya ada solusinya lah ke depannya ya. Nah, terus bagaimana nih untuk selanjutnya untuk kegiatan proses belajar mengajar ke depannya yang Ibu harapkan lah seperti itu? Begini Pak, jadi saya setelah pertemuan ini Pak ya, saya menyadari ternyata buku teks ya memang penting. Iya. Sebagaimana yang dibilang oleh Bapak pengawas dan kepala sekolah. Betul. Pernah dibicarakan oleh kepala sekolah maksud saya Pak ya. Iya. Nah jadi saya akan menggunakan buku teks, buku paket khususnya Pak ya, yang telah disiapkan oleh sekolah untuk sebagai referensi utama. Kemudian yang lainnya saya akan menggunakan referensi pendukung. Saya tetap juga akan menggunakan video-video itu Pak karena memang menarik bagi anak-anak. Iya betul, sesuai dengan karakter yang berbeda tadi itu ya. Iya. Saya rasa apa yang sudah Ibu utarakan sudah bagus semuanya. Tinggal kedepannya bagaimana Ibu melaksanakannya. Ya, dan yang penting sekarang Ibu sudah merasa lega ya, sudah merasa nyaman. Mudah-mudahan dari solusi yang ditawarkan tadi bisa ditindaklanjuti ke depannya Ibu. Ya, insya Allah Pak. Jadi saya jadi berpikir hal yang baru nih Pak. Jadi saya kepengen mengadakan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Untuk dalam konten tadi Pak ya, sehingga proses belajar mengajar saya juga berdiferensiasi gitu kan. Iya betul. Kemudian tagihan saya produknya itu juga Pak. Semoga terlaksana Ibu. Amin. Apa yang direncanakan. Coba Ibu
udah bagus main. Mudah-mudahan depannya akan ada aja. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu sudah mau hadir di sini untuk berbagi kita ya. Memang seharusnya seperti itu ya, sebagai pendidik ya akan berbagi. Mungkin suatu waktu saya juga minta tolong sama Ibu ya. Mungkin masih ada yang lain? Iya, saya rasa saya cukup Pak. Mungkin saya perlu mengatur apa yang harus saya siapkan untuk pembelajaran saya ke depan. Oh iya. Tentunya dibantu dengan pengawas dan kepala sekolah saya Pak. Iya, iya. Bapak juga lah. Iya, sama-sama. Demikian Pak, Oh, iya. saya pamit dulu. Iya, boleh Ibu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumi saya pamit dulu. Alhamdulillah ya Bu Umi, kita telah selesai melakukan coaching. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah menjadi pengamat dalam kegiatan coaching tadi. Untuk itu kiranya Ibu berkenan untuk memberikan tanggapan dari hasil kegiatan coaching tadi. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Hamdi. Alhamdulillah tadi saya sudah mengamati ya, Ya. jalannya ke praktik coaching tadi Iya. dengan model Alif Tirta ya Pak ya. Iya. Dengan Bapak sebagai coach dan Ibu Nursia sebagai coach. Secara garis besar, alhamdulillah lancar dan sukses. Lancar ya. Karena di sini si coach sudah menemukan permasalahannya tadi dan juga mendapatkan solusi berkat dari panduan Bapak, menemukan solusinya sendiri untuk mencari penyelesaian masalah tersebut. Iya, betul. Selanjutnya kemarin juga Bapak sudah mengembangkan daripada kompetensi Iya, betul. kehadiran penuh ya Pak. Kehadiran penuh, Iya, betul, kehadiran kehadiran penuh yang kemarin saya bilang. dikembangkan tadi juga sudah Bapak kembangkan. Nah, terus yang terakhir juga ada tindak lanjutnya tadi ya, ke Iya. depannya Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta kalau ada hal yang tidak tercapai, ada alternatif Iya, lain seperti dan itu. ini. Nah, selanjutnya saya ingin meng-cross check nih Pak ya. Iya, boleh. Oke. Dari kegiatan coaching tadi nih, kalau menurut Bapak nih selaku coach nih, apakah kegiatan tadi itu sudah tercapai apa yang Bapak inginkan? Tercapainya sangat mana? Oh iya, terima kasih Ibu. Kalau menurut saya pribadi ya, Iya. kalau tadi kan pendapat Ibu nih selaku pengamat. Kalau saya pribadi, dari apa yang saya lakukan tadi, yang berperan sebagai coach, rasa-rasanya sudah sesuai alur ya, yang Iya. kita rencanakan kemarin Bu ya. Sudah sesuai alur kitanya, apa yang diinginkan, tujuan yang ingin saya capai sudah dapat juga. Bagaimana saya berbicara dengan coach dengan rasa Bu ya, Iya. dengan Kehadiran penuh ya. kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh artinya kita betul-betul hadir fokus terhadap apa yang dibicarakan, tidak melakukan hal-hal lainnya gitu. Iya, berarti tadi adalah kompetensi yang Bapak sudah kembangkan tadi Iya, ya. betul. Nah, kira-kira nih Pak, kalau nanti kita akan melaksanakan coaching lagi nih, kira-kira Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana lagi ya? Oh ya, kalau tadi saya sudah ya, ini belum pribadi saya Bu Iya, ya. betul. Tapi memang dalam hal ini saya juga masih menyadari masih banyak kekurangan saya, terutama dalam hal bagaimana saya menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih kepada coach ini. Harapannya ke depannya itu Bu, bagaimana saya lebih punya modal ibaratnya, bagaimana saya bisa menggali pertanyaan yang berbobot supaya si coach ini mudah nih untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu. Lebih untuk memandunya lah seperti itu. Terus selanjutnya nih, kalau sudah ada kembangan, ada tahu nih kompetensi ini nih yang kira-kira rencana aksinya seperti apa Pak untuk ke depannya? Untuk rencana aksinya saya juga pastinya tetap akan berkoordinasi lagi. Nanti juga akan meminta salah satu rekan, siapa mungkin juga Ibu nanti saya ambil lagi untuk melakukan pengamatan, karena kalau sekarang Ibu sudah melakukan pengamatan nih, ternyata saya mungkin untuk berikut keduanya mungkin ada sebagai pembanding lah seperti Ibu ya. Iya. Tadi kan Iya. ada untuk 1 bulan ke depan tadi Iya, ya. betul. Oke, seperti itu sebagai bentuk mungkin tanggung jawab Pak ya. Iya, betul. Oke, tanggung jawabnya untuk perkembangan daripada anak didik tadi Iya, Pak betul. ya. Bagaimana pastinya kita punya rencana, atau punya ukuran, maksudnya apakah sudah berhasil atau bagaimana, itu kan perlu juga dievaluasi, artinya perlu dilakukan kembali lah kegiatan seperti ini. Dan dikaji ulang Pak ya. Iya, betul. Oke, berarti tindak lanjutnya
juga sudah ada. Nah, tanggung jawabnya dengan nanti 1 bulan lagi kita akan kayak lihat progresnya Pak ya. Iya, boleh. Mudah-mudahan nanti harapannya kan lebih bagus Pak Iya, ya dengan betul. kegiatan adanya Koci ini. Nah, berarti Bapak membuat ini ya, yakin ya, insya Allah Yakin, insya Allah. ini kegiatan nanti ke depannya lebih bagus lagi. Ya, insya Allah Dan belajar dari pengalaman ya, gimana iya, gitu. permasalahan bisa dihadapi Pak. Amin, Selesaikan, insya Allah. ya. Iya, iya. Terima kasih Bapak, Iya. ini udah tadi memberikan kesempatan saya sebagai mengamati kegiatan Koci. Saya Mudah-mudahan kedepannya juga sukses lagi. mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu ya sudah meluangkan waktunya Iya, untuk sama-sama. melakukan pengamatan pada kegiatan coaching saya. Mudah-mudahan kedepannya masih bisa berkolaborasi Bu ya. Iya, insya Iya. Allah. Oke. Kira-kira cukup ya? Iya Pak, karena Oh, iya. udah mau pulang ya Iya. sore ini kayaknya ini si kecil menunggu nih. Iya, makasih Bu. Ya. Oke Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Aku sampai di Bu taman Umi. nih. Ya, Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sampai, Bu. Iya. Boleh enggak nih ganggu aku ini sebentar lagi? Ya boleh Bu, tidak mengganggu. Nanti kira-kira habis mengajar ada aktivitas lain enggak? Saya rasa hari ini saya tidak ada. Oh iya, oh, alhamdulillah. Begini Bu, rencananya selesai pembelajaran nanti saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Saya ingin Ibu berkenan membantu saya sebagai pengamat. Bagaimana? Sebagai pengamat Bu ya. Betul. Oh, boleh Bu, boleh. Saya bersedia tentu saja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya nih. Ya, sama-sama. Terus Bu, Ibu nanti di dalam percakapan coaching itu sebagai apa Bu? Saya nanti sebagai coachnya Bu. Sebagai Iya. Kemudian tujuan Ibu mengadakan pembicaraan coaching itu apa? Saya ingin mengantarkan ini Bu ya untuk membantu si coach untuk menyampaikan segala permasalahan yang adanya. Terus juga coach ini biar menemukan solusi tersendiri dari permasalahan serta menemukan ide-ide baru yang bisa mengasah pada potensi yang dimiliki. Baik Bu, kita kembali lagi Ibu sebagai coach tadi ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembicaraan coaching tersebut? Iya. Coaching nanti kan akan kami laksanakan itu Bu dengan menggunakan alur delta. Alur delta. Selain itu tentunya saya sudah mempersiapkan lembar observasi yang nanti Ibu gunakan saat pengamatan. Nah, jadi untuk saya ya Bu Iya, ya. betul. Oke. Lembar observasi ya. Jadi saya kan observernya Bu ya. Betul, betul. Oke. Terus terima kasih Bu. Kemudian di dalam pembicaraan tersebut kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ada 4 kompetensi Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang terakhir adalah kehadiran dengan rasa. Dengan rasa ya Bu Umi ya. Jadi begini. Kemudian dari keempat ini tadi Bu Umi kan, keempat kompetensi tadi ini kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik gitu dan apa indikatornya Bu Umi? Oh iya. Jadi rencananya adalah kompetensi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbeda. Iya, karena dengan pertanyaan yang berbobot ini nanti si coach bisa menemukan solusi-solusi daripada permasalahan yang hadapi serta menemukan ide-ide baru daripada potensi yang dihadapi tersebut untuk meningkatkan apa itu kegiatan coaching berikutnya dengan penyelesaian masalah yang dihadapi. Alhamdulillah Bu Umi. Jadi sepertinya Ibu sudah siap sekali untuk melaksanakan pembicaraan coaching pada siang ini Bu ya, pulang betul. sekolah tadi Iya, ya. Iya. Oke, Bu Harapannya Umi. itu Bu ya. Ya. Jadi nanti minta tolong Bu ya. Iya. Kita selesai pembelajaran kita diterus. Semoga apa yang kita inginkan tercapai ya Bu ya. Amin. Nanti Amin. apa keinginan Ibu daripada pembicaraan coaching tersebut Oke. tercapai. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Oke, terima Ya. kasih. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Iya, Bu Nur? Silakan duduk Pak. Oh iya ya, terima kasih. Ini lagi bincang-bincang dengan Ibu. Oh nih. iya benar ya. Ini Bu, alhamdulillah. Ini alhamdulillah sudah hadir nih. Kebetulan kemarin saya ingin mengadakan kegiatan coaching dan Ibu saya minta sebagai pengamat. Nah, bagaimana Mbak Hanti kayak kemarin kan ada ingin sesuatu yang dibicarakan dengan saya ini Pak. Ya betul sekali Bu. Jadi begini, di kelas saya itu ada salah satu anak
Mm-mm. Saya pikir Bu Umi pasti juga kenal anaknya ini. Jadi si Rizky. Mm-mm. Rizky ini dia sering tidak masuk. Oh begitu. Sering tidak masuk. Oke Pak Hamdi, berarti permasalahannya tersebut rezeki ya Pak ya. Iya betul. Dari kegiatan kita kali ini nih, kira-kira apa yang Pak Hamdi inginkan atau harapkan? Jadi seperti ini Bu Umi, harapan nanti mudah-mudahan ada solusi dari permasalahannya, yaitu yang tadinya Rizky sering tidak masuk, bisa kita carikan agar dia ini bisa tetap bersekolah di biasa dengan kawan-kawannya. Gitu. Iya. Setakat ini apa yang sudah Pak Hamdi lakukan untuk memotivasi Rizky? Ya. Yang sudah saya lakukan, pastinya saya sudah memanggil Rizky-nya, ditanya dulu kan apa masalahnya, kok sering tidak masuk. Kalau masuk ternyata datangnya terlambat. Ternyata setelah saya gali-gali informasinya itu, salah satu alasan itu karena orang tuanya sibuk sama dua-duanya ini kerjanya di pasar. Iya. Jadi subuh-subuh sudah berangkat kerja begitu Bu. Kemudian saya juga sudah mengingatkan ke Rizky agar jangan banyak bolosnya, banyak tidak sekolahnya, karena mengingat menerima ulangan Bu. Terus ada mungkin tindakan lain atau kegiatan lain yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi? Oh iya, selain dari mengingatkan si Rizky-nya, saya juga sudah mencari permasalahannya. Hal lain yang sudah saya lakukan yaitu meminta kepada guru mata pelajaran untuk mengingatkan si Rizky-nya ya, terutama pelajaran agama ya, pelajaran olahraga, karena juga mereka ada yang masuk di kelas 5A. Nah, selain itu saya juga sudah pernah menghubungi ya, walaupun baru cuma telepon orang tuanya si Rizky, tapi memang belum ada respon atau tanggapan yang positif sepertinya. Masih begitu di telepon ya tanggapan hanya sekedar saja. Berarti belum ada tanggapan positif. Iya betul. Nah, langkah yang tepat Bapak lakukan agar ada tanggapan yang positif itu apa? Ya. Kedepannya ini saya ada rencana Bu ya, mungkin untuk lebih konkretnya lah. Kalau tadi sudah mengingatkan, sudah minta juga tolong kepada rekan-rekan guru yang lain, sudah juga menghubungi orang tua walaupun baru cuma lewat telepon ya Bu ya. Iya. Harapan kedepannya itu saya ingin mengundang mengundang orang tua dari si Rizky ini untuk hadir di sekolah. Mudah-mudahan harapannya dengan si Rizky, orang tua Rizky ini ada di sekolah, kita duduk bersama, mungkin ketemu juga dengan kepala sekolahnya, kita carikan solusi terbaik lah untuk bagaimana si Rizky ini bisa tetap bersekolah. Jadi tadi dengan mengundang orang tua untuk hadir ke sekolah. Iya ya, betul. Setelah itu bertemu dengan Bapak jadi kepala sekolah. Iya. Nah sekiranya ini kalau kegiatan tersebut ternyata itu ada halangan gitu, apa alternatif lain yang bisa Bapak lakukan gitu? Ya. Kalau ternyata di lapangan ada kendalanya, misalnya orang tuanya di telepon susah, nanti saya akan datang ke rumahnya langsung, ketemu langsung dengan orang tuanya. Kalaupun bisa diselesaikan di rumahnya, ya alhamdulillah ya. Kalaupun misalnya ternyata tadi setelah diundang kita datang, akhirnya nanti saya ke rumah, ya dengan kita ketemu langsung ini harapannya orang tuanya bisa menghargai ya, setidaknya usaha dari guru ini untuk bagaimana bisa ketemu duduk bersama ini. Jadi ada usaha Bapak ya, Iya. jalin komunikasi gitu ya dengan orang tua. Selain ke sekolah, saya minta kalau ternyata itu tidak berhasil ya, saya ada inisiatif itu untuk datang ke sekolah langsung. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, kalau tadi misalnya Bapak kan sudah berusaha untuk datang ke rumahnya seperti itu. Kira-kira perlu masa berapa lama nih Pak? Perlu rentang waktu berapa lama kalau Bapak bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu? Iya. Ini kan berarti sudah ujian ya, Iya. ujian akhir sekolah. Saya berharapnya saya akan manggil orang tua Rizky dalam minggu ini ya. Senin depan soalnya saya pergi atau saya coba dulu hubungi orang tua Rizky untuk hadir ke sekolah. Kalau ternyata rencana A tidak berhasil, saya akan datang ke rumahnya. Itu perkiraan saya itu dalam 1 minggu ini sudah terlaksana. Kemudian
untuk kedepannya ya sebetulnya dalam 1 bulan ke depan, ini kan sudah akhir bulan Bu, ya. Iya. Di awal bulan mudah-mudahan semuanya sudah terlaksana apa yang direncanakan untuk ketemu sama orang tuanya. Berarti tadi setidaknya minimal dalam 1 minggu, Iya, maksimalnya sekitar 1 bulan Pak Iya, ya. betul. Diharapkan ini masalah ini bisa diselesaikan seperti itu Pak ya. Iya, betul. Jadi tadi mudah-mudahan tadi harapan Bapak tadi menemukan solusi, mudah-mudahan rezekinya termotivasi seperti itu Pak ya. Iya, betul. Untuk masuk sekolah dengan menjalin komunikasi dengan orang tua seperti itu. Iya, betul. Oh begitu. Nah, oke nih Pak Hamdi. Setelah itu saya ingin apa tindak lanjut dari Pak Hamdi terhadap si Rizky sendiri nih. Iya. Karena kan sudah lama tidak masuk sekolah, dengan demikian kan ada beberapa materi pelajaran yang tertinggal. Oh ya, berarti tadi mudah-mudahan ya rencana untuk manggil orang tua berhasil ya. Itu harapan pertama. Kemudian untuk si Rizky ini karena memang sudah jauh ketinggalannya, selama ini saya sudah berusaha untuk bagaimana saya untuk mengasih tugas tambahan ke Rizky-nya dari pelajaran-pelajaran yang ketinggalan. Kemudian saya akan melaksanakan nih, ini kan belum nih, untuk rencananya untuk teman sebaya atau tutor sebaya. Mudah-mudahan dia bisa belajar dengan kawan-kawannya yang aktif ya, atau yang masuk terus, karena ini kan ketinggalan. Iya. Berarti setidaknya kesimpulan tadi itu Bapak ingin meningkatkan motivasi Rizky ya, masuk sekolah melalui orang tua tadi ya, komunikasi dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dari pihak Rizky dengan penambahan mengajarnya secara mandiri Pak ya, sebenarnya itu. Mudah-mudahan harapannya nanti dapat dilaksanakan secepatnya Pak, mengingat ini kan sudah akhir bulan ya, tahun ajaran baru pun sudah mulai ya Pak ya, jadi biar tidak terlalu berlarut. Bapak sukses dan lancar Pak ya. Amin, amin, amin. Memang harapannya seperti Ibu, seperti itu. Saya harapannya tadi selain orang tua yang datang di sekolah, setidaknya mereka juga paham lah ya, yang namanya pendidikan anak itu kan tidak bisa selepasnya atau dilepaskan sepenuhnya kepada pihak sekolah ya. Tentunya ada peran lebih dari orang tua untuk di rumah bagaimana mendidik anaknya, karena kita ketahui kan anak ini kan lebih banyak di rumah ya. Jadi kami terima kasih kepada Bu Umi atas masukannya. Mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan baik ke depan. Berarti sekarang gimana nih? Udah menemukan ya? Sepertinya sudah terbuka lah ide-ide untuk bagaimana si Rizky ini bisa bersekolah nih. Itu harapan yang pertama. Iya. Semangat ya Pak ya. Iya, terima kasih. Anak bangsa ini. Oke. Bisa sih Pak. Apakah mungkin ini Bu, mungkin boleh kalau untuk kedepannya boleh maka maksudnya setelah kalau Ibu ada waktu bulan depan saya izin lagi nih dengan Ibu untuk melakukan perkembangannya nih. Perkembangan si Rizky nanti kalau ternyata sudah saya panggil ada perkembangan atau bagaimana, saya informasikan lagi dengan Ibu. Oh iya, bagus sekali. Jadi hasilnya positif Bu ya. Iya, ini mudah-mudahan harapan kita semuanya. Benar sekali. Jadi saya juga bisa melihat progresnya seperti apa seperti itu Pak ya, untuk 1 bulan ke depan berarti Pak ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Iya. Bu Nur, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Bu, tadi kegiatan coaching yang kemarin kita rencanakan sudah berlangsung dengan lancar dan juga sukses. Nah sekarang saya ingin nih minta pendapat nih atau tanggapan daripada Ibu selaku pengamat coaching tadi. Baik Bu Umi, terima kasih. Ketika pembicaraan coaching tadi berlangsung, saya mengamati ya dengan seksama. Menurut saya gitu kan, apa yang menjadi tujuan Ibu itu sudah tercapai gitu ya. Coaching ini berjalan dengan baik ya, mana Ibu selaku coach dapat memandu coaching untuk menemukan ide-ide baru yang nanti menjadi solusi daripada permasalahannya. Kemudian coaching kali ini sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kompetensi yang akan Ibu kembangkan kemarin itu adalah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Betul. Nah, secara umum saya dapat melihat tadi Ibu sudah dapat mengarahkan coaching, menemukan tadi itu ya permasalahannya, kemudian solusinya, kemudian pengembangan selanjutnya. Nah,
Kalau menurut Bu Umi, apakah percakapan coaching pada hari ini itu sudah mencapai target atau keinginan Bu Umi selaku coach ya, Ibu kan Iya. coach ya? Kalau menurut saya alhamdulillah ya Bu ya, kegiatan coaching dengan Alur Tirta tadi sepertinya apa tujuan daripada coaching tadi sudah ditemukan dengan menemukan ide-ide daripada permasalahan coaching, yaitu untuk meningkatkan motivasi terhadap murid tersebut untuk meningkat belajar ya Bu ya. Mana dengan kompetensi yang akan Ibu kembangkan kemarin? Oh, Dan iya. pertanyaan berbobot Ibu kan? Betul sekali. Jadi kompetensi yang saya kembangkan tadi alhamdulillah juga sudah saya lakukan Bu, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada coach, sehingga coach ini menyadari dia menggali segala permasalahan yang ada di dunia dan juga mencarikan solusinya tersebut. Nah, dari pengamatan kita tadi sama Bu ya, saya mengamati dan Ibu melakukan, ternyata hasilnya tidak jauh meleset Bu ya, Iya. dari apa yang kita inginkan, Ibu harapkan gitu kan. Harapannya gitu Bu Iya, ya. iya. Sesuai harapan jadinya Bu ya. Jadi begini Bu, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching-coaching Ibu berikutnya? Tentu Ibu akan melaksanakan coaching-coaching terus ini ya, Bu bicara. Kalau tadi kan adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi kedepannya sebenarnya saya ingin mengembangkan lagi kompetensi dengan mendengarkan dengan rasa Ibu di situ, sehingga kita lebih peka terhadap permasalahan dari coaching tersebut. Begitu ya Bu Umi ya. Jadi saya rasa apa yang dapat saya amati dan saya berikan hari ini cukup sekian gitu Bu ya. Terima kasih sekali Bu Iya. atas partisipasinya menjadi pengamat pada kegiatan coaching saya kali ini. Sama-sama. Selamat ya Bu ya, sudah Sama-sama, berhasil Ibu. membawa coachingnya menemukan Oke. masalah. Kira-kira sebenarnya sudah sore ya Bu ya. Iya. Mari kita pulang Bu. Ayo Bu, kita Ayo. pulang. Assalamualaikum Pak Hendy. Waalaikumsalam Bu Nur, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Hendy. Sepertinya ada yang mau diomongkan nih Bu Nur. Ada apa ya? Ini Pak, benar. Saya besok akan melaksanakan percakapan coaching. Oh, coaching. Oh ya. Sebelumnya kalau boleh tahu, untuk besok kegiatan coaching Ibu berperan sebagai apa? Saya berperan sebagai coach dan Oh. meminta Bapak untuk menjadi pengamatnya. Oh begitu, jadi Ibu minta saya untuk sebagai pengamatnya. Iya. Oh, besok ya kegiatannya? Iya, Oh, insya besok. Kalau boleh tahu jam berapa tuh? sekitar jam 2 Pak, setelah anak pulang. Jam 2, ya insya Allah saya bisa siap Ibu. Ibu berperan sebagai coachnya ya? Iya. Tentunya dalam kegiatan coaching, berarti kan sudah ada persiapan ya dari Ibu ya. Kalau boleh tahu apa saja persiapan yang sudah Ibu siapkan untuk coaching besok? Saya sudah mempersiapkan lembar observernya. Kemudian insya Allah besok pembicaraan coaching itu akan menggunakan alur kata. Oh betul. Saya sudah tetapkan tujuan dari pembicaraan tersebut, mengidentifikasi masalahnya, kemudian nanti ada rencana aksi dari coaching, kemudian kepastian atau komitmen dari coaching sebagai tanggung jawabnya. Oh betul. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching besok? Kompetensi yang akan dikembangkan itu ada 4. Oh, ada 4 ya. Hadir secara penuh, kemudian saya mendengar secara aktif, kemudian saya akan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya akan mendengarkan dengan rasa. Oh iya. Berarti ada 4 Bu ya? Iya. Oke. Dari keempat kompetensi tersebut nih, kira-kira yang pengen Ibu kembangkan lebih nih, lebih spesifik lagi, beserta indikatornya kira-kira apa Ibu? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara positif nanti adalah mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif ini di mana saya akan mendengarkan coaching dengan seksama apa yang dituturkannya. Oh iya. Kemudian saya akan berbicara pada saat yang diperlukan dan berpikiran positif terhadap coaching. Oh ya, berarti Ibu mengkondisikan biar bagaimana si coaching lebih enak, lebih leluasa, yang banyak ngomong ya. Kemudian Oke. saya akan mendengarkan dan menanggapi pertanyaan-pertanyaannya dengan terbuka dan dengan sabar.
Oh, Insya Allah saya netral. oh iya, iya. Nampaknya sepertinya Bu Nur ini udah siap nih untuk besok ya. Oh iya. Saya doakan mudah-mudahan besok lancar sesuai apa yang kita rencanakan dan saya siap untuk sebagai pengamatnya. Semoga berhasil Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Bu Nur. Saya pamit dulu. Iya, silakan Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Umi. Iya Bu Umi. Sudah lama Bu Umi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada apa Bu Umi? Kok kelihatannya gelisah banget? Angkat sekali ya Bu ya kalau saya lagi gelisah. Enggak juga, cuma kan karena Ibu mengajak berbincangnya di perpustakaan. Begini Bu sebenarnya. Iya. Saya tuh hanya ingin butuh di coaching sebentar terkait dengan kegiatan kemarin tuh Bu yang tentang pengimbasan kurikulum merdeka. Oh begitu, siap. Mudah-mudahan dapat mencerahkan ya Bu. Amin, terima kasih. Nah dari perbincangan kita nanti ini, apa yang Ibu inginkan? Inginkan saya menemukan ide-ide baru Bu untuk motivasi teman-teman rekan sejawat saya agar lebih ini Bu ada motivasi mengakses PNM Bu. Seperti itu karena teman-teman belum mengaksesnya Bu. Saya kok merasa malas dan juga apatis ya Bu ya terhadap rekan-rekan sejawatnya Bu karena melihat beliau ini tidak mau merespon Bu kegiatan tersebut Bu. Jadi akhirnya gimana ya Bu ya saya jadi galau begitu Bu. Malas dan apatis itu seperti apa ya Bu? Begini Bu, saya kan sebelumnya sudah menginformasikan Ibu untuk mereka mengakses nih PNM nih. Namun setakat ini tuh belum ada tindakan Bu. Beliau belum mengakses sama sekali seperti itu Bu. Ibu Umi merasa rekan-rekannya malas dilihat dari gejala apa ya Bu? Ini Bu, kami itu kan dari jumlah tenaga pendidik dan kependidikan itu sekitar 28 Ibu. Cuma setakat ini ada 11 yang udah rajin, namun hanya satu yang baru lulus. Nah dari situ kan sepertinya ini bukan ada rasa malas daripada rekan-rekan sejawat gitu Bu yang tidak ada respon. Seperti itu Bu. Lalu perbedaannya apa Bu? Pada saat KKG Mandiri kemarin nih Bu, teman-teman terutama yang senior nih Bu, dia itu selalu mengarahkan kepada ataupun mengharapkan pada yang honorer karena beliau berpandangan nih beliau sudah usia lanjut terus beliau itu mengharapkan yang muda ini yang masih pintar tentang IT seperti itu dan mengharapkan beliau ini kan nanti tidak lama lagi pensiun. Itu pandangan beliau. Menurut Bu Umi, apa sebab kegiatan itu apatis? Nanti saya ragu Bu, nanti kalau saat saya menyampaikan informasi kepada teman-teman maupun berbagi praktik baik, tapi tidak ada umpan baliknya yang bagus itu. Lalu menurut Bu Umi, kegiatan yang bagaimana yang baik? Rencana saya itu saya itu akan memandu secara langsung kepada teman-teman untuk mengakses PNM itu Bu, secara didampingi seperti itu. Ada lagi rencana yang lain Bu? Kami ingin kerjasama yaitu dari tim kabupaten yaitu dengan tim pengimbasan penguatan implementasi kurikulum merdeka Bu, dengan mendatangkan ahlinya gitu Bu. Yang bergabung di gugus itu Bu ya, nanti ada 5 sekolah di situ Bu. Kira-kira apa nih yang akan Ibu dapatkan dari kegiatan tersebut? Tentunya nanti saya akan lebih termotivasi ya Bu ya, kepada memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa menuntaskan topik di PNM itu sangat penting karena di situ sangat mempengaruhi rapot sekolah Bu. Jadi nanti saya juga akan berkolaborasi dengan teman ataupun rekan dari lintas sekolah dan juga dari tim pengimbasan penguatan IPKM dari kabupaten. Nah, apalagi yang Ibu ingin lakukan? Tentunya kalau di sekolah saya kan harus kolaborasi dengan
Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya, meminta beliau memberikan ruang, misalnya dalam 1 minggu 1 hari di hari Sabtu kami berkumpul bersama di ruangan, dengan saya nanti akan membantu teman-teman secara klasikal, yaitu untuk mengakses PMM dan juga untuk menuntaskan lulus topik serta membuat aksi nyata. Wah, pasti teman-teman Ibu merasa senang dengan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan Ibu. Nah, Bu Umi, kira-kira mau mulainya ini dari mana? Tentunya dari sekolah saya dulu ya Bu ya, dengan ada rekan sejawat kami yang kebetulan sudah menyelesaikan 1 topik Bu, di topik pertama di Merdeka Belajar. Nanti saya kolaborasi untuk meminta beliau memandu rekan yang lain untuk mengakses di PMM itu Bu. Kira-kira rekan yang akan membantu Ibu siapa? Siapa ya? Pak Ibnu Bu, karena beliau sudah menyelesaikan itu Bu, Merdeka Belajarnya Bu. Jadi nanti berbagi informasi dengan teman. Begitupun nanti saya juga Bu, nanti kebetulan saya sudah menuntaskan di topik 2 Bu, di kurikulum Merdeka. Wah, nanti rekan-rekan senang nih Bu Umi dapat mengakses PMM secara langsung, kemudian menuntaskan topik, kemudian membuat aksi nyata. Ya, itu semua dilakukan karena demi rapat sekolah Bu, dan juga rekan kami bisa mendaftar di komunitas belajar karena persyaratannya harus lulus 2 topik Bu, di PMM tersebut. Target selesainya kapan nih Bu? Kalau untuk 2 topik nih Bu, sepertinya 2-3 hari cukup Bu, insyaallah. 2-3 hari. Kira-kira 2-3 hari itu progresnya seperti apa ya Bu? Nanti kami kan ingin Ibu yang melaksanakan dalam seminggu sekali, dikasih waktu ruang dari kepala sekolah tadi. Jadi nanti hasilnya itu nanti kan akan bisa dilihat langsung di bagian tim pengembasan IKM Kabupaten Bu. Jadi terpantau seperti itu Bu. Nah, jadi Bu Umi, dari pembicaraan kita ini Ibu telah dapat menemukan ide-ide baru yang menjadi solusi dari masalah yang Ibu risaukan. Insyaallah. Nah, semoga berhasil ya Bu Umi. Amin. Terima kasih Bu sudah memberikan saya waktu untuk kegiatan coaching. Sama-sama Bu Umi. Iya. Baik Pak Hamdi, saya tadi sudah melakukan pembicaraan coaching dengan Bu Umi. Iya, betul. Ya, terima kasih Pak Hamdi mau menjadi observernya. Ya, sama-sama Ibu. Lancar ya tadi Bu ya? Iya, insya Allah. Alhamdulillah lancar. Jadi bagaimana Pak hasilnya itu menurut Bapak? Oh ya, baik Ibu, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sebagai pengamat dalam kegiatan coaching Ibu tadi, antara Bu Nur ya sebagai coach ya dan Bu Umi sebagai coachingnya. Secara garis besar saya melihatnya apa yang dilakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirtanya ini. Sudah dapat permasalahannya, kemudian apa yang direncanakan kemarin ya, kemarin kan Ibu ada ketemu dengan saya untuk bincang-bincang, ternyata sudah ketemu juga nih solusinya ya, atau sudah dapat tujuan yang Ibu ingin capai sudah dapat ya, sudah dapat, kemudian tadi sudah ya mengalir apa adanya, sudah dari keseluruhan saya pikir sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Nah, dari semua kegiatan tadi tentunya berjalan sukses. Nah, harapannya ke depannya nih, atau sebelum ke harapan saya pengen tahu dulu nih, kalau menurut Bu Nur pribadi, kalau tadi kan pendapat saya selaku pengamat, kalau menurut Bu Nur pribadi yang telah melakukan coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan harapan? Apakah yang sudah direncanakan kemarin sudah tercapai gimana? Ya, baik Pak. Jadi saya merasa percakapan coaching saya tadi dengan Bu Umi ya, Bu Umi. Saya merasa Bu Umi sudah lega, dia menemukan ide-ide baru Ide-ide gitu baru, ya, dapat untuk solusinya, Bu, ya dalam KM tadi ya, Betul, PMM tadi. Nah, kemudian saya juga berpendapat bahwa
apa yang saya lakukan tadi itu sudah sesuai dengan Arul Tirta Pak ya. Iya, betul. Saya sudah tujuannya, kita sudah membuat tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, Iya. kemudian ada rencana aksinya dan ada tanggung jawab apa yang akan komitmennya dari Bu Umi tadi kan. Betul. Nah kemudian terhadap kompetensi yang akan saya kembangkan kemarin itu kan Pak, saya merencanakan sebagai coach itu Iya. lebih mengedepankan, mengembangkan gitu ya, Iya. kompetensi mendengar secara aktif. Mendengarkan Iya. secara aktif, betul. Jadi saya sudah tadi itu berusaha menyimak dengan seksama apa yang dibicarakan oleh Bu Umi gitu kan. Kemudian saya juga sudah mendengar dengan aktif, itu hanya bicara seperlunya. Bersikap apa ya, berpandangan positif ya terhadap Bu Umi. Kemudian apa namanya, saya juga memperhatikan dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Bu Umi tadi. Iya. Jadi saya rasa saya seperti yang kemarin saya netral gitu kan Iya. saya. Saya rasa juga demikian, berarti kita sudah pemahaman itu sudah sama lah ya. Artinya tujuan yang dicapai, kalau menurut saya juga sudah tercapai, menurut Ibu juga sudah tercapai ya. Nah, kedepannya kan pastinya Ibu masih berlanjut ya untuk kegiatan coachingnya ya, mungkin dengan masalah yang tadi dievaluasi kembali atau mungkin bisa ada permasalahan yang lainnya. Nah, belajar dari pengalaman yang tadi kan Ibu lebih fokus kepada bagaimana mendengarkan aktif, dengan mendengarkan secara aktif ya, lawan bicara psikologi tadi. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa nih Bu yang pengen dikembangkan lebih lagi nih untuk kegiatan coaching Ibu, supaya bisa berjalan lebih lancar lagi atau gimana? Jujur Pak ya, saya sih kepengennya saya mengembangkan semua kompetensi itu Pak ya, Iya, 4 betul. gitu ya Pak ya. Tapi mungkin yang lebih saya dahulukan itu ya, artinya saya secara bertahap gitu, Iya, mungkin betul. kehadiran penuh dulu. Jadi saya itu kepengen lebih terbuka gitu kan, lebih sabar ya, lebih ingin mengetahui apa gitu kan yang diinginkan oleh coach dan bagaimana gitu kan coach ini nanti bisa dapat menemukan masalahnya dan menjadikan menemukan maksud saya ya, ide-ide baru gitu ya, sehingga masalahnya itu terselesaikan gitu. Jadi dia sendiri, saya pengennya begitu nanti Pak ke depannya, samping kompetensi yang lainnya. Iya. Saya pikir apa yang Ibu sampaikan sudah betul ya, sudah bagus semuanya. Mudah-mudahan ke depannya begitu Ibu melakukan coaching berikutnya bisa sesuai dengan harapan Ibu ya. Intinya hari ini sudah berjalan dengan bagus. Kalaupun di sini kalau di saya kasih nilai nih, misalnya ada rentang nilai ya, dari 0 sampai 4 atau 1 sampai 4 itu ya Ibu sudah dapat 4-nya lah gitu. Ya mudah-mudahan depannya tinggi amat Pak, 1 sampai 4 saya 4-nya. Ya, Ibu sudah bagus, memang sudah bagus, tapi kalau Ibu merasa ada perlu dikembangkan lagi, artinya tetap dipertahankan yang sudah ada nih. Sudah bagus intinya. Jadi tetap Ibu lakukan apa yang mau dilakukan, misalnya coachingnya silahkan dilanjutkan. Ya siapa tahu nanti juga saya bisa belajar juga ya dengan Ibu. Ya. Saya rasa sebagai pengamat mungkin cukup Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesediaannya. Saya mohon maaf nih Bu, Ya. barangkali selama pengamatan saya ini ada hal yang kurang pas atau kata-kata saya menyinggung perasaan Ibu, jadi mohon dimaafkan Bu. Sama-sama Pak, saya juga. Ya, jadi Ya Pak. terima kasih Bu. Iya, Saya pamit dulu nih. Iya. Iya.